Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, saya harap kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, silakan dibuka LKS-nya halaman 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menerapkan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi dalam penjumlahan, nanti ada dalam pengurangan dan sifat-sifat lainnya. Nah, sebelum masuk ke dalam sifat-sifat ini, masih ingatkah bilangan bulat itu adalah bilangan yang bagaimana? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif ya. Jadi ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kita masuk ke sifat-sifat operasi penjumlahan. Ada sifat komutatif atau pertukaran, ada sifat asosiatif, pengelompokan, sifat tertutup, unsur identitas, dan inverse. Kita masuk ke sifat komutatif atau pertukaran. Nah, A dan B ini adalah sebuah bilangan bulat. Misal A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Nah, kita ganti di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Kita hitung dulu. 2A tambah B itu kan berarti 2 ditambah 3. Kalau 2 tambah 3 hasilnya berapa? 5. Sekarang kita hitung yang ini, yaitu B tambah A. B-nya 3 tambah 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Sama ya, berarti kalau diwalik-walik tetap sama. Nah, jadi 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2. Ini ya. Jadi 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2 juga 5. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, A, B, C di sini adalah bilangan bulat. Kita misalkan lagi. Misal A-nya adalah 1, B-nya 2, C-nya 3. Kita hitung yang ini dulu. Nah, yaitu adalah A plus B, ini dalam kurung, C. Nah, kita hitung yang dalam kurung dulu. Berapa tadi A-nya? 1 tambah 2, baru ditambahkan 3. 1 tambah 2 adalah 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. Kemudian kita hitung yang ini. Set. Nah, yang ini itu A tambah B tambah C. Nah, kita hitung coba A-nya tadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Satunya tetap, kita hitung dulu yang dalam kurung. 2 tambah 3, 5. Berarti 1 tambah 5, 6. Hasilnya sama. Jadi tadi 1 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambahkan 2 tambah 3. Sama. Jadi yang mau dihitung yang sini dulu atau yang belakang dulu, nanti hasilnya adalah sama. Kemudian selanjutnya sifat tertutup. Sifat tertutup itu adalah sembarang bilangan bulat ya ini. A, B, C mau negatif, 0 positif. Kalau misal dia dijumlahkan atau ditambahkan, nanti hasilnya akan bilangan bulat juga. Jadi tidak mungkin kalau pas ditambahkan dia jadi pecahan ya. Contohnya, misal A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. 1 dan 2 ini adalah bilangan bulat. Nah, kalau 1 tambah 2, berarti 1 tambah 2 itu kan hasilnya 3. Nah, 3 ini adalah bilangan bulat. Kalau ini tak ganti negatif 1, ini tak ganti negatif 1. Negatif 1 tambah 2, hasilnya berapa? Negatif 1 tambah 2, hasilnya adalah yang besar yang mana? Yang besar adalah 2. Jadi, nanti hasilnya adalah 2 kan positif, berarti dia positif.
Kalau dia positif, berarti 2 dikurangi 1, berapa? Negatif 1. Nah, negatif 1 ini juga bilangan bulat. Kemudian ada unsur identitas pada penjumlahan. Unsur identitas pada penjumlahan itu 0 ya. Nah, suatu bilangan bulat kalau ditambahkan 0 pasti hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Misal 1, A-nya adalah 1. 1 ditambah 0 pasti hasilnya 1. Kalau 0 tambah 1 juga hasilnya 1 ya. Kemudian kita lanjut ke inverse. Inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Jika ada bilangan bulat positif berarti lawannya adalah bilangan bulat negatif. Contoh di sini A, misal A-nya 7. Nah, lawannya 7 ini berarti negatif A, negatif 7. Seperti itu ya. Atau di sini negatif 7, lawannya siapa? Ya 7.